Biarlah akhir dari pujian ini kembali menantang setiap kami. Apakah kami orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan itu mengalami kehidupan yang diubahkan, mengalami kehidupan yang ditransformasi. Kami boleh memiliki karakter Kristus yang terus diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, Natal ini menjadi sebuah titik di mana kami boleh melihat kembali perjalanan kehidupan kekristenan yang kami sudah jalani dan bagaimana kami kemudian menatap perjalanan berikutnya dengan meyakini bahwa kasih sayang Tuhanlah yang boleh memberikan pertolongan, pimpinan, penyertaan bagi setiap kami. Berkati kami ya Tuhan, khususnya tatkala kami merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita mau merenungkan sebuah tema yang diberikan judul Driven by His Birth. Dikontrol, digerakkan, dikendalikan oleh kelahiran Kristus, oleh kelahiran dari anak Allah. Mari kita akan membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 dan kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca di ayat ganjil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian membaca di ayat genap. Mari kita akan membaca Matius 2 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan mulai di ayat ganjil pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terima kasih. Bapak Ibu, di tahun 2006 kita pernah membuat sebuah acara campaigns tentang purpose driven life. Kita belajar dari sebuah buku dan selama 40 hari
kita belajar bersama-sama dari apa yang dituliskan oleh Rick Warren. Dan di tahun sebelumnya sebetulnya itu hanya di dalam jajaran hamba-hamba Tuhan. Masih ada Pendeta Widiantara waktu itu, bukan di tahun 2004, tapi sebelumnya kita pernah membahas namanya Purpose Driven Church. Nah, ada sebuah istilah yang mungkin itu sama dengan tema hari ini, driven, begitu ya. Sesuatu yang digerakkan. Tahun 2006 berarti tujuan itulah yang menggerakkan kehidupan. Jadi ketika kita hidup kita itu digerakkan oleh apa? Oleh sebuah tujuan. Tujuannya apa? 2006 kita udah belajar. Nah, sebelumnya kita juga menyelesaikan satu buku yaitu Purpose Driven Church. Kalau gereja itu berjalan menggelinding, sebetulnya digerakkan oleh apa? Oleh uang? Oleh kota di mana gereja itu ada atau oleh apa? Tetapi oleh sebuah tujuan. Apa itu? Ya sudah disarikan. Yang kemudian itu sekarang itu dituangkan di dalam bentuk tema-tema yang akan dibahas di dalam tiap tahunnya. Begitu. Nah, hari ini kita membahas sebuah tema driven by His Word. Sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita tertuju kepada kelahiran Kristus, karena ini adalah peristiwa Natal. Sebetulnya di dalam kehidupan yang kita jalani, kita itu selalu memiliki sebuah alasan yang bisa menggerakkan kehidupan kita. Yang membuat kita itu mau menuju kemana. Kita itu berani mengambil sebuah keputusan bahkan konsekuensi yang ada di dalamnya. Karena ada satu alasan yang kita anggap itu penting. Tadi pagi saya menampilkan beberapa foto. Hari ini, siang ini saya juga akan menampilkan beberapa foto. Mari kita lihat foto pertama. Nah, ini kalau lihat itu ada merah-merahnya, itu ada lampionnya. Ini foto orang yang lagi melakukan sebuah perjalanan pulang kampung untuk Imlekan. Saya nggak tahu ini foto di mana, tahun berapa peristiwanya, tetapi beberapa informasi yang saya cari begitu ya, by googling, itu dikatakan tahun 2024 dan 2025 Imlek itu di Cina sendiri itu dicatatkan sekitar 9 miliar perjalanan. Perjalanannya jadi banyak sekali, 9 miliar. Sementara penduduk Cina aja cuma 1,6 lah, anggap saja begitu, yang sedang bersaing dengan India. Nah, tetapi perjalanan yang 40 hari itu setelah dihitung-hitung, itu ada sekitar 9 miliar perjalanan. Yang artinya di masa mendekati Imlek bahkan pasca Imlek, pergerakan manusia itu begitu luar biasa. Alasannya apa? Alasannya Imlek. Alasannya apa? Pulang kampung, kumpul sama keluarga, makan sama keluarga, dan di dalam lingkaran-lingkaran keluarga itu banyak peristiwa yang kemudian dialami begitu ya. Minimalnya siapkan angpau dan anak-anak menerima angpau. Ya, banyak hal yang terjadi dalam peristiwa Imlek. Tapi itu kan hanya satu peristiwa, katakanlah Imlek. Kita di Indonesia sebagai negara yang mayoritas itu adalah Muslim, mendekati Lebaran juga terjadi migrasi manusia yang luar biasa. Dan itu menjadi sebuah tayangan yang kita bisa nikmati di televisi. Ketika ada orang melakukan perjalanan dari Jakarta, kalau ke arah timur ya ke arah Jawa begitu ya. Padahal Jakarta juga di Jawa sebetulnya gitu ya. Atau yang ke arah barat, ke Sumatera dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ini yang terjadi. Sebuah kegerakan, sesuatu yang mendrive manusia melakukan sebuah perjalanan. Dan banyak hal yang kemudian terjadi di dalamnya, bahkan kemudian ya uang harus dikeluarkan, waktu liburan dibuat lebih panjang, begitu ya. Banyak sekali konsekuensi-konsekuensi logisnya. Gambar kedua. Nah ini gambar kedua, ini adalah komunitas. Saya nggak tahu, ini komunitas Yamaha mungkin ya. Dari Sulawesi Selatan
yang mereka sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke Lombok, ke Mandalika. Karena apa? Ya karena mereka mau lihat MotoGP di Mandalika begitu. Nah, sekali waktu di Agustus kemarin saya ketemu sama seseorang dan orang itu bersama keluarga sempat ibadah di gereja kita pada waktu mereka liburan gitu ya. Orang itu cerita gitu. Dia menceritakan bahwa anaknya yang kuliah di satu kota di Jawa Tengah, dekat-dekat Jawa Tengah situ, dia nitip motor untuk dibawakan oleh komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Tinggalnya di Kabupaten Landak sebetulnya. Landak itu kalau dari arah Pontianak itu menuju ke arah barat naik lagi begitu ya. Nah, saya ke sana, saya ketemu sama orang yang cerita sama saya itu. Lalu dia katakan, teman-teman saya itu lagi mau ke Mandalika, Pak. Jadi mereka dari Pontianak, dari Landak itu ke Pontianak, terus saya nggak tahu apakah langsung nyebrang, langsung Semarang, atau mungkin langsung Banjarmasin, Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi informasi, kalau Pak Jenny mau ke Pontianak pakai motor, jangan Surabaya Pak, ambil saja itu nanti dari Semarang langsung nyebrang. Begitu. Nah saudara, komunitasnya juga nonton MotoGP saudara. Kan ada pertanyaan, kok niat ya? Kok niat gitu loh. Dari Kalimantan Barat bagian tengah melakukan sebuah perjalanan yang lumayan panjang untuk lihat nonton MotoGP. Nah, mari kita lihat gambar berikutnya. Apakah ini yang menyebabkan? Siapa ini? Halo, para laki-laki yang suka motor, siapa ini? Marquez. Siapa yang punya Honda? Ini tokohnya Honda, gitu ya. Satu lagi. Ini Rossi. Walaupun Marquez itu udah jungkling berapa kali di Mandalika gitu ya. Nah saudara-saudara, apakah ini yang menjadi sebuah daya tarik? Atau MotoGP-nya? Atau sebetulnya ada tokoh-tokoh dalam dunia balap motor ini yang menjadi sebuah daya tarik sehingga orang dari Kalimantan Barat, dari Sulawesi Selatan, mungkin dari ujung Medan sana melakukan perjalanan naik motor untuk ke Mandalika. Sampai orang-orang di Lombok itu seneng karena tingkat hunian hotel naik begitu ya. Bali juga seneng, paling enggak kelewati sama rombongan ini gitu. Nah teman-teman, ini kan berbicara tentang orang-orang yang mungkin bisa menggerakkan para pecinta MotoGP itu melakukan sebuah perjalanan. Minimalnya 2 orang ini, walaupun mungkin sekarang saya enggak pernah ngikuti MotoGP. Juaranya siapa? Wifi siapa juaranya Wifi? Marquez gitu ya. Wah kok sudah muncul. Ini siapa anak-anak? Remaja? Siapa ini? Siapa? Blackpink. Seandainya tadi ngobrol-ngobrol ya. Karena sebetulnya Blackpink keluar ini sebetulnya ada yang harusnya keluar duluan. Tadi ngobrol-ngobrol soal Taylor Swift. Taylor Swift katanya itu sudah dalam tanda kutip dikontrak oleh Singapura. Taylor Swift tidak boleh masuk ke Indonesia katanya begitu. Supaya ya kalau mau nonton Taylor Swift itu kita perginya ke Singapura. Dan itu menjadi income buat Singapura gitu. Sehingga nggak boleh ke Indonesia. Berapa banyak orang Indonesia kalau mau lihat Taylor Swift ke Singapura? Ada nggak di antara kita? Ada saudara. Ada orang yang nonton Taylor Swift. Seandainya Blackpink ini kan main di Jakarta kan. Lalu kemudian si Blackpink ini akan konser di Bali. Kira-kira siapa di antara kita yang mau nonton? Nggak berani ngaku.
Atau misalkan ini ada anak remaja bilang, "Mah, boleh enggak sama teman-teman nonton Taylor Swift? Nonton Blackpink." Dikasih enggak? Dikasih enggak? Dikasih kalau murah, kalau mahal enggak. Lalu anak supaya diizinkan oleh orang tuanya, pembimbing remajanya juga mendampingi, katanya begitu. Ya, pembimbing remajanya dijual supaya dapat izin gitu ya. Oke. Ini kan orang yang bisa ngumpulin orang banyak datang gitu ya. Mari kita lihat gambar yang terakhir. Nah, ini Bapak ini tadi KU1 juga sudah saya keluarin. Bapak ini di kaosnya bagian depan tuh ada tulisan, "Saya ini bukan Swiftie gitu ya. Artinya penggemarnya Taylor Swift. Tapi karena saya pengen membahagiakan istri, maka saya nganterin istri nonton Taylor Swift." Gitu ya. Nah, aku bukan Swiftie, tapi pengen nyenengin istri. Hai perempuan, seneng gak punya suami kayak gini? Nanti dulu, dia rupanya mencoba untuk membreakdown biayanya. Coba, nah digedein lagi dikit, bisa nggak? Wah, nggak kelihatan. Oh, di sini kelihatan. Nah, oke. Rincian anggaran biaya konser Taylor Swift. Tiketnya untuk 2 orang itu bayarnya 21.500.000. Saya nggak tahu itu yang di kelas mana gitu ya. Lalu flight pulang pergi Surabaya Singapura, berarti orang Surabaya 7 juta untuk 2 orang. Berarti 1 kali berangkat satu orang 3,5 juta ya. Lalu hotel 1 malam 3,8. Lalu makan minum juga 3,8. Lalu outfit istri itu 1 juta, oleh-oleh 1 juta, nyetak kaosnya cuma 50.000. Total 34 sekian. Gitu. Ini seorang suami yang sangat mengasihi istrinya. Gitu ya. Bapak Ibu, saya balik ke bagian awal. Kok ada orang berani mengambil langkah-langkah tersebut? Perjalanan panjang dari Kalimantan Barat sampai ke Mandalika. Ada orang menghabiskan 34, sekian juta hanya untuk 1 malam di Singapura nonton Taylor Swift. Gitu. Artinya ada sesuatu yang menjadi alasan kuat seseorang itu bisa bergerak atau melakukan sesuatu. Dan tadi kita udah melihat ada tokoh-tokoh penyebabnya. Tokohnya kalau di Mandalika ya ada Marquez, ada Rossi, dan ada yang lain-lain. Kalau di Singapura ada Taylor Swift. Saya nggak tahu yang datang itu bisa sampai berapa orang. Berapa orang, Joy? Banyaknya berapa? Ribuan kira-kira? Lebih ya, ribuan ya. Siapa yang nonton Blackpink di Jakarta? Berapa penonton? Berapa Blackpink? Ribuan juga? Iya. Teman-teman, banyak orang yang bisa digerakkan oleh sebuah alasan. Nah, hari ini kita mau melihat dari bacaan kita tentang tokoh-tokoh yang disebut sebagai orang Majus. Yang digerakkan melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh. Yaitu dari timur. Dan dugaan banyak tafsiran menunjuk bahwa mereka itu adalah orang-orang dari Persia. Yang melakukan sebuah perjalanan menuju ke arah barat sampai masuk Yudea.
untuk menjumpai Raja Yahudi yang baru dilahirkan. Di dalam kelas persiapan sebetulnya khotbah untuk tanggal 28 nanti itu judulnya tentang orang Majus. Tapi saya udah bilang yang khotbah tanggal 28 itu mesti ekstra berpikir keras. Karena kemungkinan gembala dan orang Majus itu sudah dibahas hari ini. Gitu ya. Jadi nanti mesti harus dari perspektif yang berbeda. Begitu. Di pusat yang khotbah Pak Antoni. Gitu. Jadi nanti saya sampaikan juga teman-teman mungkin sifatnya akan menegaskan kembali, meneguhkan kembali tentang orang Majus itu. Orang Majus ini selama ini kita tahu jumlahnya berapa yang datang? 3. Taunya dari mana? Dari persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi kemudian disimpulkan bahwa orang Majus itu ada 3. Kita itu tahun gak enak pernah bikin drama judulnya adalah Majus keempat. Sebagian kita belum lahir kayaknya waktu itu. Yang temanya Majus keempat itu siapa? Setiap diri kita itu Majus keempat. Apakah kita memiliki sebuah respon yang sama seperti 3 Majus yang ada itu? Majus keempat ini unknown. Orang yang tidak diketahui tetapi adalah setiap kita yang bisa menjadi Majus keempat. Itu drama kira-kira tahun 97 mungkin ya saya lupa atau 96. Gitu. Nah teman-teman, ketika kita melihat orang Majus ini, apa sih yang menggerakkan mereka mau melakukan sebuah perjalanan yang lumayan panjang, yang sangat beresiko, yang cukup melelahkan, menghabiskan uang banyak, tenaga banyak, dan banyak sekali yang kemudian dituangkan untuk sebuah perjalanan ini. Kalau dianggap yang dikunjungi itu tidak berarti, tidak berharga, maka mereka tidak akan mungkin melakukan sebuah perjalanan. Bapak Ibu, maka perlu untuk kita ketahui siapa sih Majus itu? Kita hanya mendapatkan informasi dalam Matius 2 ayat 1. Tolong diinformasikan ke kita, dibaca kembali. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau kita lihat secara geografis, timurnya tanah Yudea itu ya Yordania sekarang. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dugaan mereka itu adalah Persia, Persia itu bukan timur persis. Timur rada ke utara. Nah kalau dugaan mereka adalah orang-orang Persia, maka sebetulnya kata Persia itu kalau kita cari pada saat ini, kalau kita menggunakan holy gadget ini, gitu ya. Teman-teman mungkin menemukan di sana, catat juga di sana itu ada aplikasi peta Alkitab. Nah, kalau ada tulisan Persia di sana muncul ada tandanya, tinggal diklik. Begitu diklik, dicari itu munculnya adalah peta pada saat ini. Persia sekarang itu namanya Iran. Ya. Nah, kalau Babelonia sekarang itu namanya Irak. Dengan kata lain, para Majus ini kalau dugaannya Persia, mereka adalah orang-orang Iran yang melakukan sebuah perjalanan panjang. Dikatakan mereka dari timur, itu saja informasinya. Teman-teman, perjalanan yang mereka tempuh yang pertama kita melihat konsekuensi waktunya. Perjalanan yang mereka tempuh perjalanan yang tidak singkat. Perjalanan yang cukup panjang karena minimalnya ketika coba dihitung sama seseorang, jarak dari Iran menuju ke Israel pada saat ini, itu kalau diperhitungkan secara kilometer, lalu dihitung dengan perjalanan 1 hari onta, itu mereka membutuhkan waktu mingguan lumayan. Tapi dugaan paling cepat jaraknya antara 40 hari sampai 2 tahun. Ini kan perjalanan panjang. Ini satu konsekuensi pertama yang harus dihadapi oleh mereka. Yang kedua, mereka melintasi daerah demi daerah, tempat demi tempat. Zaman segitu enggak seperti zaman sekarang.
Kita sekarang saja dengar ada permasalahan di Palestina, lalu kemudian ada teman, yuk kita ikut tur Israel, kita mikir. Loh di sana jedar-jedor, kita masuk gitu. Zaman segitu saudara, saya juga sangat yakin di mana pertikaian antara bangsa-bangsa itu juga terjadi. Kalau kita melihat sejarahnya di dalam perjanjian lama itu kan jelas. Saudara, yang ketiga itu ada resiko-resiko yang lain. Bahkan dikatakan mungkin saja bukan hanya 3 orang. Mereka membawa timnya, membawa krunya. Yang kalau istirahat ada nyiapin tendanya, ada yang kemudian nyiapin makanannya dan lain sebagainya. Mereka bukan 3 orang backpacker, saudara, bukan. Nah saudara-saudara, yang cukup menarik adalah kalau kita mau mencari tahu tentang mereka, Majus itu sendiri diartikan cukup luas. Nah kalau kita mencoba menggunakan Alkitab yang ada di aplikasi itu saudara, saudara bisa klik mencari beberapa informasi. Dari sana kita juga bisa melihat versi-versi terjemahannya. Misalkan ada terjemahan menerjemahkan Majus itu sebagai wise man. Wise man, orang-orang pinter, orang-orang bijak. Yang kedua ada yang menerjemahkan 3 kings, 3 orang raja. Yang artinya mereka memiliki sebuah wilayah-wilayah tertentu di dalam kekuasaan mereka. Ada yang menyebutkan bahwa mereka itu adalah astrologer, ahli perbintangan. Sehingga mereka bisa membedakan ini kok ada bintang yang luar biasa yang itu memberikan tanda kepada mereka untuk melakukan sebuah perjalanan. Katanya dari sebuah tafsiran, mereka paham sekali bintang yang bintang yang menandakan hal yang baik dan bintang yang menandakan hal yang buruk. Dan dianggap bintang yang mereka lihat mulai dari timur ini adalah bintang yang menandakan hal yang baik. Tapi ada terjemahan-terjemahan yang kemudian sebetulnya istilahnya dalam bahasa tulisan itu rada negatif. Karena disebut Majus itu bisa berarti peramal, bisa berarti penyihir, bisa berarti pesulap, ya. Bahkan kita bisa melihat bandingannya di dalam Kisah Para Rasul ada namanya Simon. Simon yang seorang tukang sihir itu menggunakan kata yang sama, ya, menggunakan kata yang sama. Nah, ini yang kita bisa ketahui tentang orang Majus. Masih tetap di pertanyaan yang sama. Kok membuat mereka melakukan perjalanan? Apakah ada alasan yang sangat kuat? Maka kita perlu cari tahu mereka itu siapa sebetulnya. Siapa dalam pengertian kaitannya dengan kisah kelahiran Yesus. Ada kaitannya enggak? Saudara, tadi pagi saya juga menyampaikan minimalnya 4 alternatif jawaban. Jawaban pertama dari pendekatan secara keilmuan bahwa mereka itu astrologer. Mereka itu ahli perbintangan. Orang yang sudah biasa berkecimpung dengan bintang dan mengetahui makna dari perbintangan itu sendiri. Saudara, buat saya sebetulnya sangat masuk akal sih. Karena nenek moyang kita dulu juga mengandalkan bintang toh. Kapan musim menanam padi, kapan mereka akan berangkat pergi cari ikan, mereka lihatnya ke atas. Gitu. Nah saudara-saudara, apakah benar-benar mereka itu melakukan perjalanan hanya karena sebuah alasan secara keilmuan? Sebagai seorang ahli perbintangan, ini ada sesuatu informasi yang penting untuk kita cari tahu. Karena bintang ini bintang yang mendatangkan hal yang baik. Itulah yang mendrive mereka melakukan perjalanan panjang. Atau alternatif kedua yaitu mereka adalah orang-orang yang bersentuhan atau justru mereka menjadi bagian dari komunitas orang-orang Yahudi diaspora. Saudara, kalau kita melihat sejarahnya Israel, Yahudi diaspora itu dimulai ketika Israel itu dikalahkan oleh Babel. Pada waktu zaman dikalahkan Babel,
mulai ada orang-orang yang ditawan oleh Babel, dibawa pulang ke Babel. Salah satu ceritanya kan Daniel, ya. Itu kan Babel, saudara. Tapi sebetulnya mulai dari peristiwa Babel, yang mengalahkan Babel berikutnya itu adalah Persia. Persia yang kemudian menguasai orang-orang Yahudi diaspora yang ada dulu di Irak, yang sangat besar kemungkinan mereka juga berada juga di daerah Iran begitu. Tetapi memang ada raja yang luar biasa yang namanya Kores Agung, ya, the Great Kores itu, yang dianggap pertama mengizinkan pulang orang-orang Israel yang ditawan itu. Yang kedua adalah mengizinkan pembangunan kembali Bait Allah. Saudara-saudara, sangat besar kemungkinan ya, orang-orang Yahudi diaspora ini memberikan sebuah pengaruh yang terkait dengan Taurat, dengan kehidupan ritual mereka, dan mungkin berbagai pengajaran yang itu juga memberikan pengaruh terhadap wilayah itu. Yang ketiga, ada dugaan bahwa orang Majus itu dari kelompok keturunannya Abraham dari istrinya yang namanya Ketura. Ketura itu adalah istri setelah Sarah meninggal, Abraham nikah sama Ketura. Dan bisa jadi keturunan itu yang menyebar ke daerah timur, itu ya termasuk di dalamnya adalah orang-orang Majus ini. Gitu. Saudara-saudara, sehingga dari bagian ini ada sebuah informasi minimalnya yang diketahui oleh mereka tentang apa yang diinformasikan di dalam Taurat itu sendiri. Sehingga ketika mereka mungkin mendapatkan informasi itu yang menjadi sebuah alasan untuk mereka bergerak. Alternatif keempat, itu dari dari number, bilangan. Ya, dari bilangan 24 ayat 17, ini perkataannya Bileam. Bileam yang disuruh ngutuki orang Israel malah memberkati orang Israel. Sampai Balak, raja orang Moab yang minta tolong dia sampai gak habis pikir gitu ya. Tapi kemudian salah satu yang dikatakan oleh Bileam itu begini, aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan merepukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Bileam itu siapa? Bileam itu tukang tenung, katakan demikian. Tukang peramal, orang pinter dalam pengertian tertentu. Yang dia itu juga bisa memintakan kutuk itu kepada seseorang atau kepada sebuah bangsa. Jasanya dia itu mau ditukar dengan emas yang begitu banyak. Tapi dia tidak bisa ngomong apa-apa karena Tuhan tidak memerintahkan hal itu. Saudara, Bileam ini bukan orang Yahudi. Bileam ini kalau saya lihat wilayahnya di antara Asyur dan Babel. Informasinya hanyalah dia tinggal di dekat sungai Efrat. Gitu ya. Yang sebetulnya juga enggak jauh-jauh amat dengan daerah Persia. Bahkan mungkin juga sudah masuk Persia. Dan dikatakan Bileam itu dengan apa yang dialaminya itu menjadi oral tradition. Menjadi cerita dari mulut ke mulut. Yang kemudian itu selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Sampailah informasi-informasi itu kepada generasinya orang Majus. Kalau 4 alternatif ini digabungkan, itu juga buat saya make sense. Dan satu hal, kesimpulannya orang Majus datang dari timur menuju ke Yerusalem, menuju ke Bethlehem, itu karena kelahiran Kristus itulah yang mendrive mereka. Yang membuat mereka mengalami sebuah perjalanan. Bahkan dengan sebuah tujuan, kami mau datang menyembah Dia. Kata menyembah ini bisa macam-macam. Karena pertanyaannya, di manakah Dia? Raja orang Yahudi. Sama raja ya nyembah. Ya. Kalau kita menerjemahkan Majus itu sebagai kings, berarti ada king yang di atasnya.
yang dianggap lebih di atasnya yang disembah begitu ya. Saudara, tetapi saya sih berharap mereka memiliki pemahaman penyembahan itu bukan dalam sekedar posisi raja orang Yahudi, tetapi posisi sebagai anak Allah yang sudah dinubuatkan, yang bisa saja transferring informasinya ya, itu terjadi mungkin dari komunitas Yahudi diaspora, mungkin saja dari ceritanya Bileam, mungkin saja dari pendekatan keilmuan yang memahami ada sesuatu yang luar biasa. Dan bisa muncul alternatif lain yang membuat mereka akhirnya tunduk takluk menyembah kepada bayi Yesus itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, itu pengalaman orang Majus. Sekarang refleksinya buat kita apa, Bapak Ibu? Gembala saya enggak ceritain karena kita udah pelajari bersama di minggu sebelumnya. Yang menggerakkan gembala itu kan perjumpaan dengan malaikat yang kasih tahu hari ini telah lahir bagimu Yesus juru selamat itu di kota Daud. Lalu mereka bilang, ayo kita pergi. Kita mau lihat apa yang terjadi di sana. Lalu di satu ayat dituliskan, mereka pulang penuh dengan sukacita, mereka memuji, memuliakan Allah. Karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu cocok, sesuai. Jadi mereka digerakkan oleh sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, spiritual experience yang luar biasa. Sampai mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Ada alasan lain, gembala itu orang Yahudi juga begitu ya. Tapi Majus ini siapa? Gitu. Majus ini digerakkan. Kalau by his birth, kalau hanya melalui kelahirannya, berarti kelahiran Yesus ini sangat luar biasa, sangat spesial. Tapi itu kan pengalaman-pengalaman pencarian mereka. Bagaimana dengan kita? Ada sebagian kita yang pernah pergi ke Israel. Kita datang ke satu gereja lalu kemudian kita nunduk. Di sana ada tempat yang diyakini tempat Yesus itu dilahirkan. Kita juga bikin ibadah di tempat gembala-gembala itu kumpul. Ya. Tapi bukan peristiwa itu yang penting sebetulnya buat saya hari ini. Tetapi kita itu sebetulnya mengalami lebih dari itu, saudara. Lebihnya apa? Kita tidak melihat bayi Yesus di palungan. Seperti lagu tadi, hati kita itulah yang menjadi palungannya. Hati kita itu adalah Bethlehemnya. Dan Yesus itu sudah lahir dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan seharusnya itu menjadi alasan yang paling kuat yang kita miliki. Sehingga kita itu bisa bergerak. Bergerak untuk apa? Bergerak seperti gembala yang memuji, memuliakan Allah. Bergerak seperti orang Majus yang pergi menuju ke Bethlehem dan pulang. Dan saya sangat yakin banyak kisah yang mungkin diceritakan. Dugaan yang seperti kalau kita menafsirkan di dalam Kisah Para Rasul. Sida-sida Ethiopia yang dilayani oleh Filipus itu yang kemudian percaya kepada Kristus. Itu yang dianggap menjadi salah satu dugaan kenapa Ethiopia itu kekristenan di sana kuat. Saudara-saudara, artinya Yesus yang sudah lahir dalam hidup kita ini menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Yang harusnya menggerakkan kita, menggerakkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menceritakan kembali kebaikan Tuhan. Digerakkan untuk menceritakan kembali Allah yang sudah lahir dalam hidup saya itu. Saya juga rindu Allah yang hadir dalam kehidupan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, masa Yesus kalah sama Taylor Swift? Masa Yesus kalah sama Blackpink? Kalau karena Taylor Swift kita berani keluarkan 34 juta lebih bersama istri.
Apakah untuk Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita? Saya enggak ngomong masalah duitnya. Ada sesuatu yang menggerakkan kita. Masa Yesus kalah sih sama Marquez? Kalau Yesus dikasih motor yang sama-sama cc-nya, Marquez tuh enggak ada apa-apanya. Gitu ya. Saudara-saudara, tapi pertanyaannya secara real, Yesus yang lahir dalam hati kita itu menggerakkan kita enggak? Atau itu second step, langkah yang kedua atau yang ketiga? Karena ada the first step yang buat saya jauh lebih penting tentang Yesus yang sudah lahir dalam hidup saya. Silakan dipikirkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sadar pasti ada sesuatu yang menggerakkan kehidupan kami. Permasalahannya, secara subjektif kami akan melihat yang menggerakkan kami itu sesuatu yang kami anggap penting. Kami anggap spesial. Kami anggap luar biasa. Sehingga kami bisa memberikan waktu kami, uang kami, tenaga kami, dan banyak hal dalam hidup kami untuk sesuatu yang penting. Pertanyaannya bagi kami ya Tuhan, adakah yang jauh lebih penting dari dirimu di dalam kehidupan kami? Adakah yang lebih penting dari Engkau Allah yang menyapa dan lahir dalam hati kami? Jikalau manusia, jikalau tempat-tempat yang bagus, jikalau event-event yang ada itu bisa menggerakkan kami juga yakin Tuhan yang mengasihi kami itulah yang akan menggerakkan kami terus. Kami bukan sekedar bergerak menjalani kehidupan, tapi kami mengisi kehidupan untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada dunia yang menolak Engkau. Kepada dunia yang tidak mengenal Engkau. Karena Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Tuhan, tolonglah kami. Jamahlah sekali lagi hati kami. Goncangkan kehidupan kami untuk kami menyadari hanya kelahiran-Mu di dalam hati kami. Itulah yang sanggup menggerakkan hidup kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Demi Yesus Kristus. Amin.